Di hadapan kemuliaan Tuhan. Keluaran 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Keluaran pasal 33 dan 34. Dalam pasal-pasal ini, Tuhan hendak membawa kita kepada pengenalan akan dirinya mengenai umatnya. Melalui kisah perjalanan bangsa Israel mula-mula di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Kisah ini mengungkapkan banyak hal tentang Allah dan umatnya dan menginspirasi kita untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Dia. Perjalanan padang gurun tujuannya jelas, yaitu menuju tanah perjanjian. Perjalanan ini juga menjadi perjalanan hidup kita. Perjalanan harus jelas tujuannya, yaitu menuju tanah perjanjian sorgawi. Saat ini umat Allah masih di Gunung Horeb. Artinya perjalanan padang gurun yang sesungguhnya belumlah berlangsung. Tetapi Tuhan berkata, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kata Tuhan terhadap umatnya, engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Artinya, karena kamu semua adalah bangsa yang keras kepala dan tidak mau taat, sehingga aku akan cenderung untuk memusnahkan kamu dalam perjalanan itu. Saudara-saudara, ancaman ini membuat bangsa itu takut setengah mati. Sebab di ayat 4 dikatakan sebagai ancaman yang mengerikan. Karena itulah maka Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Saudara, nama ini sangat indah, yaitu kemah pertemuan. Pertemuan antara Allah dan umatnya di tempat yang khusus, yang kemudian hari menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Saudara, saya mencoba untuk memahami bagaimana Allah yang tadinya mengatakan cenderung untuk memusnahkan umatnya dalam perjalanan itu karena tegar tengkuk dan tidak taat, namun ternyata di sisi lain Dia begitu lembut dan hangat menyambut Musa yang mewakili umat untuk bertemu dengan dirinya di kemah pertemuan, sehingga umat itu selamat dari ancaman pemusnahan. Tuhan Yesus lebih dari Musa. Ia menyelamatkan kita supaya jangan kita binasa. Sebab kita ini naturnya sama, yaitu tegar tengkuk dan tidak taat. Jika hari ini saudara-saudara sudah berada dalam Kristus Yesus, bersyukurlah. Perjalanan kita makin terang dan jelas, yaitu perjalanan keselamatan bukan kebinasaan. Sekarang kita lanjutkan kembali kisah Musa ini setelah mendirikan kemah pertemuan. Dialog Musa dengan Allahnya sungguh menakjubkan. Keinginan Musa kepada Allahnya, maksudnya keinginan Musa yang disampaikan kepada Allahnya adalah begini, Aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Selengkapnya begini saudara. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu.
Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perhatikanlah kiranya kemuliaan, maksudnya perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara-saudara, ada sesuatu yang sangat-sangat pribadi yang Musa inginkan. Dan itu bukan soal materi, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk umat itu, untuk bangsa itu. Dan Allah mengabulkannya. Sungguh luar biasa. Musa sangat cinta kepada Allah, sama cintanya kepada umatnya. Selamat ulang tahun Ibu Chiang Guat Ying, Ibu Chang Ye Ing. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.